Emang ya, si Rani dan ibunya benar-benar gak tahu malu, gak tahu diri. Maryam meletakkan ponselnya di meja sedang sorot matanya menyiratkan kemarahan. Ada apa, Bu? Ada apa lagi dengan mereka? Arfan menyeruput kopi hitamnya. Mereka jelek-jelekin kita di depan Alia. Jadi kemarin Alia datang ke warungnya Rani dan nanya alasan perceraianmu dengan Rani. Mereka bilang macam-macam. Katanya Rani difitnah, diperlakukan tidak adil, tidak dianggap sebagai istri dan menantu. Pokoknya ibu kesel, kecewa dan gergetan sama mereka. Segera urus perceraian kamu Arfan, biar resmi di mata negara. Wajah Maryam terlihat merah padam. Telapak tangannya mengepal. Alia cerita ke ibu kalau dia menemui Rani di warungnya. Bukan Alia yang cerita, tapi mamanya yang barusan telepon ibu. Maryam kesal bukan kepalang karena sepertinya Diandra agak berubah pikiran. Arfan membisu. Ia rasa ia perlu menemui Rani dan meminta penjelasan darinya. Arfan menghentikan mobil di seberang jalan. Ia melihat wanita berjilbab itu memberikan sekantong kresek pada pemulung yang lewat. Pemulung renta itu mengangguk dan bicara sesuatu. Wanita itu tampak lebih kurus dari yang terakhir ia lihat. Penampilannya masih sesederhana dulu. Senyum yang terulas tampak menyimpan duka. Serangkaian kenangan menyelinap. Selama 5 tahun menikah, terkadang dia dan Rani merasa asing satu sama lain. Dirinya yang sibuk bekerja dan Rani yang pendiam, tak banyak bicara. Satu-satunya momen yang bisa melebur kebekuan itu hanyalah kehangatan ranjang, yang meski mereka tak begitu sering melakukannya, tapi setidaknya ia baru bisa melihat sisi lain Rani saat menghabiskan malam yang intim. Arfan turun dari mobil dan menyeberang jalan. Saat ia melangkah masuk, sudah ada beberapa pengunjung yang tengah menyantap soto. Nurani terkejut melihat kedatangan Arfan. Hatinya bergetar hebat. Seketika segala rasa sakit kembali menganga. Arfan berjalan menuju dapur. Ia tatap wanita yang pernah mengisi hari-harinya meski pernikahan itu terjadi bukan atas cinta. Nurani terdiam, menunggu Arfan bicara. Dari awal menikah hingga kini, Arfan seolah menjadi sosok pangeran yang begitu asing untuk ia rengkuh. Meski statusnya saat itu adalah istri dari Arfan, tapi ia tak pernah merasa dianggap sebagai istri. Komunikasi mereka tak baik. Arfan baru menyentuhnya setelah 6 bulan menikah. Itu pun karena sang mertua sudah menyinggung soal cucu. Meski laki-laki itu telah banyak menorehkan luka, nyatanya cinta perlahan tumbuh. Laki-laki itu yang pertama kali mengenalkan arti jatuh cinta. Laki-laki itu yang pertama kali menyentuhnya. Kadang ia tak mengerti kenapa cinta datang sepakai dengan rasa sakit. Lebih tak mengerti lagi bahwa ia tak bisa membenci Arfan. Kemarin kamu bilang apa aja soal perceraian kita ke Alia? Tanya Arfan datar. Aku gak bilang apa-apa, jawab Nurani tenang. Jangan bohong, mamanya Alia bercerita semua. Kamu menjelek-jelekan aku dan mama. Kamu bilang kamu difitnah. Sudah jelas kamu berselingkuh. Arfan menaikkan sebelah sudut bibirnya, tersenyum sinis. Rani gak cerita apa-apa. Dia tidak pernah bercerita permasalahan rumah tangganya pada orang lain selain ibunya sendiri. Ibu yang menceritakannya pada Alia. Ningsih masuk ke dapur dan menatap tajam Arfan. Arfan tertegun. Nurani beralih menatap sang ibu. Bu, Rani ingin bicara dengan Mas Arfan. Ningsih mengerti. Ia tinggalkan 2 insan itu di dapur. Ia melanjutkan pekerjaannya melayani pelanggan. Aku gak cerita apapun tentang perceraian kita. Aku gak peduli siapapun perempuan yang akan menjadi istrimu nanti. Aku cuma minta, jangan menggantung status pernikahan kita di mata negara. Aku ingin hidup tenang. Rani bicara tegas meski ia begitu rapuh di dalam. Kamu gak cerita sama orang lain, tapi kamu cerita sama ibu kamu. Sama saja. Kamu pasti menceritakan yang jelek tentang aku dan ibuku. Kamu yang menyulut api, bukan aku. Aku gak pernah menyulut api. Selama 5 tahun aku mencoba bersabar. Aku mungkin bodoh karena berharap keajaiban itu datang. Aku berharap hatimu terbuka untuk menerimaku sebagai istrimu sepenuhnya. Aku berharap ibumu dan adik-adikmu akan menerimaku. Aku berharap kebahagiaan akan berpihak padaku. Aku sadar tak seharusnya aku berharap.
Pernikahan itu butuh cinta dan saling menghargai. Sedang pernikahan kita sudah gersang sedari awal. Aku salah karena mencoba bertahan meski aku begitu tertekan. Setitik bulir bening mengalir dari pelupuk mata wanita malang itu. Aku sadar, aku begitu berbeda denganmu dan keluargamu. Upik Abu gak akan pernah bisa sederajat dengan seorang raja. Sepanjang hari aku hanya bisa memendam semuanya, tanpa bercerita pada ibu. Ibu sudah tahu, dia melihat sendiri bagaimana kalian memperlakukanku. Nurani menyeka air matanya berulang kali. Soal perselingkuhan itu, aku sudah bersumpah berulang kali bahwa aku tidak pernah berselingkuh. Aku ingat kata-kata ibumu. Aku jelek, dekil, kurus, tak serasi denganmu. Pria di luar sana gak akan ada yang melirikku. Sekarang tanya pada hatimu, alasan apa yang membuatku berselingkuh? Sedang wanita sejelek ini bersuamikan seorang raja yang begitu tampan dan mapan. Semua wanita menganggapku beruntung. Tak ada alasan berselingkuh meski kamu gak pernah menganggapku. Aku sadar benar akan statusku dan aku gak mau berbuat dosa. Nurani menatap Arfan dengan pendar mata yang mengembun, sedang laki-laki itu hanya diam tergugu. Sebenarnya kamu juga tahu, aku tidak berselingkuh. Hanya saja kamu memang ingin melepasku karena kamu gak pernah mencintaiku. Kamu merasa tak enak hati pada ayahmu yang bersahabat dengan almarhum ayahku dan berinisiatif menjodohkan kita. Kamu manfaatkan situasi untuk menceraikanku. Air mata Nurani semakin deras. Aku mohon, segera selesaikan perceraian kita. Aku ingin hidup tenang. Silakan kamu bilang ke Alia atau ke wanita manapun yang ingin kamu nikahi bahwa aku tukang selingkuh. Aku yang salah, aku yang jahat. Silakan jika itu bisa menarik simpati mereka. Tapi aku mohon, jangan pernah lagi datang ke sini. Nurani mencoba untuk tegar di depan Arfan. Namun ia hanya manusia biasa yang terkadang merasa diri begitu lemah. Arfan membisu. Ia amati wanita berperawakan mungil itu yang tampak benar-benar terluka. Jari-jari kurusnya mengusap air matanya berkali-kali. Kilau cincin pernikahan itu masih setia melingkar di jari manisnya. Pergilah dari sini, Arfan. Apa kamu gak puas sudah menyakiti putriku? Biarkan dia hidup tenang. Biarlah dia membesarkan anaknya seorang diri. Janin dalam rahimnya pasti juga mengerti siapa yang benar-benar tulus menyayanginya. Ningsih tak tahan lagi. Ia rasa Arfan perlu tahu bahwa ketika Nurani didepak dari rumah besar itu, janin itu telah bersemayam di rahimnya. Nurani baru tahu setelah memeriksakan diri ke bidan 2 minggu setelah diusir oleh Maryam. Arfan menganga sekian detik. Ia terperanjat. Entah ini kabar bahagia atau begitu mengejutkan. Sudah lama ia menginginkan buah hati. Arfan menatap Nurani yang masih meneteskan air mata. Kamu hamil? Kenapa gak bilang kalau kamu hamil? Arfan perhatikan perut Nurani yang masih kecil. Sedikit buncit jika diperhatikan lekat. Badannya juga kurus. Dia sadar, selama ini dia sudah berlaku sangat tidak adil pada Nurani dan membuatnya menderita. Bidan bilang keadaannya sehat, tapi dia disuruh makan yang lebih bergizi agar berat janinnya bertambah. Biarkan dia jalani kehamilannya dengan tenang. Ningsih menatap sang putri sendu. Hati ibu mana yang tak sakit melihat sang putri hidup menderita. Arfan kehilangan kata. Matanya berkaca. Ia merasa begitu jahat. Arfan meraih tangan Nurani dan ia menyadari tangan itu begitu kurus dan lemah. Ia sadar, Nurani adalah bidadari yang sesungguhnya, dan ia telah menyia-nyiakannya. Maafkan aku. Arfan tak tahan lagi. Ia peluk Nurani erat sembari meneteskan air mata. Kembalilah padaku. Kita mulai semua dari awal. Arfan tak ingin kehilangan Nurani maupun bayinya. Ia ingin menebus semua kesalahannya. Wanita itu membeku. Ia mencoba melepaskan diri dari pelukan Arfan, tapi laki-laki itu memeluknya lebih erat. Nurani memikirkan banyak hal, tentang rasa sakit dan ketulusan. Apakah ia harus kembali sementara luka itu masih terasa begitu perih? Alia menutup tubuh Ezar dengan selimut. Ia kecup kening putranya lembut. Satu pesan meramaikan ponselnya yang sedari tadi hening. Assalamualaikum Alia. Besok aku ingin bertemu Ezar. Aku juga menunggu keputusanmu. Aku siap berbicara dengan orang tuamu. Alia terdiam.
Ia tak bisa membiarkan Saha menunggu lama. Ia harus yakin dengan keputusan yang sudah ia pertimbangkan matang-matang.